Assalamualaikum. Selamat pagi ayah bunda dan juga anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Semoga ayah, bunda, dan juga anak-anak hebat senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ayah bunda yang hebat, tetap semangat ya dalam mendampingi belajar Ananda di rumah. Baiklah anak-anak, dalam video kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak belajar tematik, tema 1, subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah. Perlu anak-anak ketahui, selain dengan keluarga, teman bermain, kita juga harus menciptakan kerukunan di sekolah. Dengan siapa saja ya? Pastinya dengan guru-guru, teman sekelas, kakak atau abang kelas, adik kelas, dan dengan siapapun itu yang berada dalam lingkungan sekolah. Hidup rukun akan senantiasa memberikan kita kenyamanan dan juga kebahagiaan. Untuk menciptakan hidup yang rukun di sekolah, tentu kita harus senantiasa berbicara baik dan juga sopan. Contohnya, ketika kita memerintahkan teman kita untuk melakukan sesuatu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu kalimat perintah kan? Baiklah, supaya anak-anak semakin paham, Ustazah akan membantu anak-anak untuk mengingat kembali apa itu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata perintahnya biasanya diakhiri dengan lah. Kemudian kalimatnya diakhiri dengan tanda seru. Pastinya diucapkan dengan sopan. Baiklah anak-anak, coba kita perhatikan percakapan antara Ibu dan juga Udin. Kita baca sama-sama ya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Gimana anak-anak? Dalam percakapan tersebut, tentu kita bisa menemukan beberapa kalimat perintah. Coba perhatikan. Pada kata bagilah, kata perintahnya diakhiri dengan kata lah. Kemudian, din di akhir kalimatnya. Ada tanda serunya kan? Coba kita perhatikan lagi contoh yang lain. Pada kata bawalah, tetap kata perintahnya diakhiri dengan lah. Selanjutnya, ya, di akhir kalimatnya diakhiri dengan tanda seru. Gimana anak-anak? Sudah lebih paham kan? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang karya 2 dimensi. Sebelumnya Ustazah mau tanya nih, apakah anak-anak sudah tahu apa itu karya 2 dimensi? Baiklah, Ustazah akan kasih tahu semuanya tentang karya 2 dimensi kepada anak-anak. Perhatikan ya. Karya 2 dimensi adalah karya seni yang hanya memiliki panjang dan juga lebar. Contohnya gambar. Gambar ini biasanya berupa lukisan, poster, foto, dan ada juga loh batik. Contohnya seperti ini, kita lihat ya. Nah, Ustazah punya gambar yang disebut panjang itu adalah dari atas ke bawah. Kemudian yang disebut lebar itu adalah dari sebelah kiri ke kanan atau sebaliknya.
Coba anak-anak perhatikan ketiga gambar berikut ini. Apakah anak-anak menemukan perbedaannya? Nah, Ustazah kasih tahu. Ketiga gambar berikut ini memiliki perbedaan dalam teknik pewarnaannya. Gambar yang pertama, Ustazah warnai dengan menggunakan pensil warna. Gambar yang kedua, Ustazah warnai dengan menggunakan krayon. Sedangkan gambar yang ketiga, Ustazah warnai dengan menggunakan konektor pen. Gimana anak-anak? Sudah menemukan perbedaannya? Baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Gambar yang pertama, Ustazah warnai dengan menggunakan pensil warna. Hasil goresannya lebih halus, tetapi warna yang dihasilkan kurang tebal ya. Tidak mudah merusak kertas dan cukup mudah untuk dihapus. Gambar yang kedua dengan menggunakan krayon. Warna yang dihasilkan tebal, tetapi kertasnya mudah kotor. Cukup susah dihapus. Hasil goresannya lebih kasar daripada gambar yang pertama. Gambar yang terakhir dengan menggunakan konektor pen. Warna yang dihasilkan tebal, tidak mudah kotor, tetapi sangat susah untuk dihapus. Dan biasanya ketika kita mewarnainya, kita menggunakan pola-pola tertentu sebagai teknik dalam pewarnaannya, seperti titik-titik, lingkaran, atau garis-garis mendatar atau garis-garis menurun, dan sebagainya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan perbedaan hasil mewarnai dengan pensil warna, krayon, ataupun konektor pen? Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang permainan berkelompok. Apa itu ya permainan berkelompok? Permainan berkelompok adalah sebuah permainan yang dilakukan lebih dari satu orang. Permainan berkelompok bisa kita lakukan dengan keluarga, dengan teman-teman, bisa juga dengan tetangga. Nah, Ustazah punya beberapa contoh nih permainan berkelompok. Yang pertama itu rangku aluh. Biasanya permainan ini menggunakan bambu dan membutuhkan beberapa orang. Yang kedua, sepak bola. Pasti anak-anak suka nih permainan sepak bola. Sekalian olahraga kan? Yang ketiga, biasanya ini kita sebut tang-tang buku. Permainan ini juga memerlukan beberapa orang kan? Biar lebih seru. Yang keempat, baseball atau biasa kita sebut bola kasti. Mudah-mudahan nanti kita bisa bermain ini ya. Dan yang terakhir, Ustazah punya permainan kelereng. Permainan kelereng ini bisa dimainkan oleh satu orang atau individu, bisa juga dengan kelompok. Tetapi agar lebih seru, lebih baik dimainkan secara berkelompok. Betul apa tidak? Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustazah tadi? Ustazah doakan anak-anak tetap sehat dan selalu semangat walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa sholat ya. Jangan lupa juga mengaji dan juga murojaahnya. Kita doakan sama-sama, semoga kita bisa segera kembali belajar di sekolah dan juga melakukan kegiatan-kegiatan kita seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Baiklah Ustazah akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.